Pesan singkat dari kami kepada Ananda, diingat, dicatat baik-baik, jadikan bekal perjalanan selama melanjutkan studinya ta'lim dari Sukoharjo menuju Al-Azhar, sebagaimana makna yang tersirat dari suratul Fatihah. Yang pertama, dalami, renungi makna Bismillahirrahmanirrahim, bahwa di dalam beraktivitas, di dalam memulai suatu amal kebaikan, kita harus memulainya dengan Bismillah. Sebagaimana rahasia titik ba terdapat pada isyarah nur Sayyidina Muhammad SAW, maka niatkan apa niat yang terbaik baginda Nabi Muhammad SAW, jadikan sebagai niat kita. Kemudian pada ayat berikutnya, Alhamdulillahirabbil alamin, ada makna ungkapan rasa syukur kepada Allah, dan bahwa segala prestasi, segala keberhasilan, segala anugerah, pujiannya bukan milik kita, tetapi kembalikan kepada Allah Rabbil Alamin. Allah lah penguasa, pencipta, Tuhan alam semesta. Kita hanyalah bagian kecil, atom dari debu semesta raya ini. Kemudian Allah perkenalkan sifatnya berulang kali, Ar-Rahmanir Rahim, agar kita senantiasa berharap pada Rahman Rahimnya Allah. Maliki Yaumiddin, pada ayat ini kita harus waspada. Allah lah penguasa hari kiamat, bahwa kita punya masa depan yang sesungguhnya. Seorang yang visioner bukan setelah lulus dari Al-Azhar akan menjadi apa, akan terkenal seperti siapa, tetapi visioner yang sesungguhnya adalah apa yang akan kita bawa kepada hari kiamat, apa yang akan kita pertanggungjawabkan kelak pada hari kiamat. Kita akan bertemu dengan Malik Yaumiddin, sang penguasa hari kiamat. Kemudian pada ayat berikutnya kita disupport, diberi motivasi untuk senantiasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah berharap, dengan proses menyembah lalu berharap. Jadi ada na'budu baru nasta'in, beribadah dulu, berbuat dulu, kemudian kita minta pertolongan, minta upah, minta balasan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Andaikan kita berproses dengan suatu ikhtiar, meminta ilmu dari Allah melalui proses adanya guru, adanya lembaga pendidikan yang terbaik, adanya kitab, adanya ilmu dari orang-orang pilihan, itu tidak lain hanyalah wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam proses iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita harus meneladani orang-orang yang telah diberi petunjuk siratal mustaqim. Maka kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kita ini harus ingat dawuh baginda Nabi, sabda baginda Nabi, bahwa manusia berpeluang untuk celaka kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu pun berpeluang untuk celaka kecuali yang mengamalkan ilmunya. Bahkan orang yang mengamalkan ilmunya pun masih berpeluang untuk celaka kecuali orang yang ikhlas. Apakah sudah sampai pada puncaknya? Belum. Sekalipun orang yang ikhlas masih berada dalam kekhawatiran. Maka mintalah istiqomah terus, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Karena kita tidak tahu pada detik keberapa,
hati kita tergelincir, kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musabbital qulub tsabbit qalbi ala dinik. Lalu kita lanjutkan permohonan itu, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita minta agar seperti jalan yang telah dianugerahkan, petunjuk yang telah diberikan kepada para nabi. An'amta 'alaihim ini orang-orang yang diberi nikmat dari kalangan para nabi, para rasul, kaum siddiqin, syuhada dan shalihin. Merekalah teman sejati yang sesungguhnya, yang bisa dibawa menuju akhirat, memberi syafaat kita kelak di hari kemudian. Jangan sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Siapa al-maghdubi 'alaihim waladhdallin? Mereka orang yang berilmu. Mereka bergelar ahlul kitab. Kenapa disebutkan ahlul kitab? Karena pernah memperoleh ilmu dari kitab suci, tetapi menyimpang dari ajaran kitab sucinya. Maka hati-hati orang yang berilmu, orang yang sudah mendapatkan amanah ilmu, jangan sampai seperti ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Mereka ini terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah pesan singkat yang harus terus diingat. Semoga manfaat dan barokah. Doakan saudara-saudara kalian ini, para santri, dua saudara kalian ini akan bertugas melanjutkan thalabul ilminya ke negeri Mesir, di Al-Azhar Asy-Syarif di Qahirah. Semoga yang menjadi cita-cita para masyayikh kita, termasuk yang sering diungkapkan oleh Hadratus Syekh Kiai As'ad, bisa terwujud selangkah demi selangkah. Dimulai dari salah satunya pada malam hari ini, dua orang santri akan bertugas menimba ilmu di Al-Azhar, dan pada saatnya nanti untuk kembali ke Sukoharjo mengajarkan ilmunya, mengembalikan ilmu yang sudah diamanahkan. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah.